boleh maju. Thank you. Roy, boleh dijelasin nggak tadi Mas, apa ya? Apa jadi yang gini. ada kejadian apa sebenarnya dia sampai begitu marah, ngamuk, terus ini waktu kita bakar jimatnya ada yang meledak seolah-olah ada yang keluar dari dalam situ. Apa yang kamu lihat, Roy? Jadi Mbak Sherly tadi sadar gak sih kamu membuat kekacauan loh? Hampir semuanya terluka di sini ya. Dan saya tahu ini bukan kemauan dari Mbak Sherly, tapi di sini Mbak Sherly ternyata kamu jadi nyawanya tuh terancam sebenarnya. Gitu, kamu harus nebus segala dosa-dosa teman-teman kamu yang udah kamu jahatin. Saya ngelihat sampai temen PSK kamu jahatin juga. Ada yang banyak lain. ya korbannya ya. Kamu kayak nggak sadar Sebenarnya gitu. iya mas. Terus caranya gimana? Dia masih menghantui saya gitu mas. Iya, jadi masih dihantui, banyak beribadah deh. Soalnya aku ngelihat kamu harus ibadah yang kenceng dan bener-bener harus berbuat kebaikan, tapi dalam konteks udah nebus yang dulu gitu. Semoga amal ibadahnya setiap kali kamu ngelakuin kebaikan, kamu ngomong gini, semoga amal ibadah saya bisa nutupin yang kemarin-kemarin gitu. Ini Sherly tadi bawa apa ini sebenarnya? Begitu kita bakar soalnya ada yang meledak dari situ. Itu pegangan saya mas. Apa isi? Mungkin biar nggak digangguin ya sama setan, sama arwah-arwah yang mbak itu kali ya. Pegangan buat apa ya? Nggak tahu. Dari sana mas, saya suruh megang ini aja gitu. Karena saya minta saya selalu diganggu. Nggak pernah ngebuka isinya apa? Enggak. Sebenarnya tadi tuh isinya bener-bener kayak tanah kuburan. Terus udah gitu kayak paku. Energi negatif. Pokoknya energi negatif semua. Ketika ini dibakar dan kemudian dia kayak pergi gitu loh. Gak berani deketin Sherly lagi, tapi dengan satu syarat ya. Abis dari sini, saya nggak mau tahu kamu nggak boleh pegang jimat lagi. Dan kedua, Sherly harus nebus semua orang teman-temannya PSK-nya kan masih ada nih. Dibilangin supaya tobat aja. Udah lalu jangan kerja gitu, kerja yang lain lagi yang Diajak untuk ke arah kebaikan. ngajakin mereka yang masih ada kontak sama Mbak Sherly untuk balik ke kerjaan yang normal-normal aja, bersifat normatif gitu. Pernah datang nggak ke kuburannya Sari ini? Ke kuburannya Sari, sahabatnya yang disantet? Udah saya minta maaf Sudah mas. ziarah, sudah minta maaf. saya Sudah minta maaf ke keluarganya? Belum, saya Tuh. takut mas. Itu Minta yang maaf ke keluarganya, harus itu nomor satu. Itu kuncinya berarti. Mungkin keinginan mereka supaya mbak mengakui kesalahannya. Iya. Mungkin selama ini keluarganya nggak ada yang tahu penyebab mereka mati. Terus mbak mungkin harus mengakui perbuatan, mungkin dia akan lebih tenang kalau menurut aku. Dan kalau udah tenang otomatis tidak akan mengganggu Mbak Sherly lagi. Ya, jadi sekarang tinggal siapin waktu dan cari keluarga di mana, terserah. Pilihannya ada di Mbak Sherly, mau hidup lebih tenang atau enggak. saya pengen tenang mas. Kalau begitu silakan temui keluarganya, silakan. akui semuanya, minta maaf, Iya, benar-benar betul. tunjukin rasa penyesalan. Betul, kayak tadi. Dan Minta berbuat maaf. kebaikan Berbuat ya. kebaikan, Amal ibadah minta maaf. akan buat dia terlindungi dari hal-hal yang negatif ini. Betul sekali, baik. Oke? Oke, terima kasih banyak ya Terima Mas kasih, Roy, Mbak. Terima Mbak kasih Sherly. yang sudah saya sakitin, yang sudah saya barusan semuanya penonton semua saya minta maaf. Iya. Saya minta maaf karena udah Bisa ulah dimengerti. Saya bisa mengerti kok. Yang penting kamu baik-baik aja ya Mbak Iya, ya. iya. Silakan dibawa minumnya dan Mbak Sherly boleh meninggalkan studio. Kain hitamnya juga bawa nggak apa-apa. Ya kain hitamnya juga dibawa aja. Makasih. Silakan. Mengikuti emosi seperti menunggang kuda tanpa kendali yang akan membuat Anda tersungkur atau terinjak hingga hancur lebur. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku menggunakan jimat untuk naik pangkat. Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Silakan, Mbak. Selamat malam, Selamat. Mas Rio. Iya. Oke.
Mas Rio boleh kami tahu pekerjaannya? Sales SPB. Oke, apa yang mau Anda ceritakan? Saya tuh pengen menghilangkan sosok yang selalu menghantui saya. Awalnya dari mana tuh sosok bisa menghantui? Saya tuh kerja nggak pernah nyampe target. Nah terus teman saya yang sama kerja tuh selalu melebihi targetnya. Saya tuh selalu dimarahin sama bos saya. Selalu? Dimarahin. Boleh kena lebih marah. keras suaranya ya Mas ya? Nah dari sana saya mulai kesel gitu kan. Kenapa barang yang saya jual sama, tapi orang nggak mau beli sama saya. Lalu? Lalu ada teman saya yang nyuruh saya ke orang pinter. Nah saya pergi ke orang pinter. Setelah itu dikasih pegangan Jimat. jimat Bentuknya seperti apa? seperti keris kecil. Oke, lalu setelah megang keris kecil itu jadi laris. Laris banyak yang beli. Terus kenapa mau diapain kerisnya? Mau dibuang? Kalau sekarang pengen dibuang gitu. Kenapa? Karena setiap saya ngelakuin ritual, kalau ritualnya nggak dikerjain kayak gitu, digangguin, banyak yang gangguin. Makanya datang ke menembus mata batin supaya tidak ada gangguan lagi dan bisa lepas dari ritual-ritual itu. Benar. Baik, Anda akan kami ajak langsung ketemu dengan sahabat kami ya, Mas Rio. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rio, terlahir tanggal 1 April 1994. Dia memiliki ambisi yang sangat kuat hingga dapat merobohkan apa saja untuk mencapai ambisinya. Saya merasakan energi negatif dari sesuatu yang dimiliki Rio. Energi itu memancarkan aura kegelapan yang membelenggu jiwanya. Hingga Rio tidak pernah puas sebelum mencapai ambisinya. Saya melihat Rio, ada sosok bermahkota, berambut panjang di diri Rio. Dan sosok ular siluman. Saya akan membantu Rio dalam memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mas Rio, lahir tanggal 1 bulan 4 1994. Mas Rio ini pernah melakukan ritual untuk mendapatkan jimat supaya mendapatkan kesuksesan di pekerjaannya ya. Dan setelah menggunakan jimat dan ritual justru malah sering diganggui oleh makhluk halus. Makanya malam hari ini datang ke menembus mata batin supaya bisa lepas dari ritual dan terbebas dari gangguan makhluk halus. Benar. Oke, saya melihat sosok yang saya lihat dulu ya, lalu saya gambar dan saya jelasin satu persatu dulu ya. Di sini saya ngelihat ada seorang laki-laki. Tampaknya kamu kenal nih orang siapa? Orang yang dikenal. Iya. Oke. Itu gangguan makhluk halusnya sering datang atau sewaktu-waktu aja? Saat nggak dilakuin ritualnya. Jadi kayak harus rutinitas ya, harus kayak Kayak minta minta dimandiin lah atau apa ya. Kalau lalai ya begitu, ya kan? Kalau lalai jadi aneh dong. Jadi aneh. Jadi kewajibannya tuh harus dia harus lakuin ritualnya. nggak boleh lupa ya. Akhirnya ke diri sendiri kan. Kamu tak mengenal sosoknya siapa enggak? Rambutnya panjang tapi. Dan dia punya mahkota. Seperti... Aku nggak tahu ini apaan. Tapi ini aku yang aku lihat seperti itu. Ini bukan rambut. Tapi ini mahkota. Mahkota. ini adalah mahkota. Dia kayak raja ya. Berjanggut. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang banget.
kayak raja-raja mahkota zaman dulu gitu loh. Gitu loh. Dan aku nggak tahu ini namanya apa karena cuma kamu yang tahu, Mas Rio. Ini tiba-tiba kamu gambar sosok seperti ini, kamu lihat ada di mana atau dari mana, Roy? Dari badannya dia. Kayak zaman raja-raja zaman dulu gitu loh yang abad-abad keberapa dan Benar. Usianya kayak udah ratusan tahun ya? iya. Legenda-legenda urban legend gitu lah yang kayak apalah setting pangeran di Tapi kerajaan Jawa pas para apalah. Saya lupa. dia energinya baik atau justru jahat, Roy? Kalau saya lihat Mas Rio dengan keadaan kayak gini, justru ini ada bentrokan energi dong. Gitu. Oke. Mas Rio, saat tidak melakukan ritual, yang dilihat sosok yang datang apakah seperti yang Roy gambar? Iya, udah rada tua kayak tua gitu. Waktu datang, apa yang disampaikan? Kenapa nggak dilakuin ritual kayak gitu? Ngomong dengan bahasa ini atau lewat hati aja? Dengan Dalam bahasa hati. manusia atau Dalam hati. dalam hati? Dan Iya, Mas perasaannya Rio-nya kayak bisa gitu. ngerasain seperti Iya, itu? kayak gitu. Ini yang saya lihat sebenarnya. Aku nggak tahu prabu-prabu apa gitu ya, maksudnya sebutannya yang lebih layak apa ya. Tapi ini kayak raja-raja zaman dulu di budaya kita terkadang ya. Itu agak sensitif sebenarnya untuk dibicarakan sih. Tapi kalau saya gambar ini kayak dia berada di satu kerajaan, kemana ada dayang-dayang putrinya seperti itu. Dan ini saya ngeliat di goa-goa gitu loh. Jimat dan keris. Cara memandang dia terhadap saya itu begitu menakutkan sekali saya lihat. Kenapa Mas Rio ngeliatin Roy kayak gitu? Apakah merasakan sesuatu atau ada dorongan tertentu atau gimana? Ada dorongan. Apa dorongannya? Untuk apa? Minta tolong sama Mas. Minta tolong. Ya, baik, saya akan menolong dengan baik. Asalkan Mas Rio-nya juga mau jujur dengan apa yang saya lihat dan saya cocokkan semuanya. Jimatnya berupa keris dan ada sama dia katanya. Oke, saya akan lihat. Di sini juga ada sesuatu yang bentuknya ular. Ada ularnya. Iya, dia tuh kayak si raja-raja ini kayak punya ular, tapi warnanya putih. Itu selalu ada di badan dia gitu. Iya, Mengikuti dia ya. mengikuti dia. Heran kan bisa kayak gitu? Tuh, Jadi ada ularnya di saya boleh lihat gak kerisnya? bawah nggak? Jangan-jangan misteri ular ini berkaitan juga dengan apa yang saya gambar. Kita fokus ya Kenapa bareng-bareng. bergetar Mas? Panas. Gimana? Kita fokus dulu. Oh, setiap megang jimat itu rasanya gitu kayak Panas. panas. Pasti panas lah gitu. Kalau aku bilang sih. Nggak usah gitu ya Mbak. Oke, Saya ngelihat kerisnya ini ada hubungannya ternyata dengan gambar saya. apa hubungannya Roy? Jadi sebenarnya dia itu tuh kayak merantau dan mencari barang-barang spiritual supaya temen-temennya tuh ada achievement, ada goal dan achievement. Kalau dia tuh kalah pamor, jadi dia harus butuh semacam powerful yang apa. Oh iya, dia Karena tadi sempat persaingan cerita itu karena kerjaan persaingan tadi. ngelihat temannya lebih sukses, Temennya. padahal barang yang dijual sama. Iya. Akhirnya dia malah Dia malah nggak melakukan maju. ini tindakan spiritual yang justru malah pakai jimat-jimat ini. Betul. Bahkan ternyata pakai jimat spiritual yang bukannya malah bagus, malah jadi kayak orang kosong gitu pikirannya. Kayak apa ya? Kayak
Iya, blank ikut Iya, aja gitu. blank. Terus kita ngajak ngobrol nih dari tadi nih, Roy sama Mas Rio. Tapi Mas Rio sendiri tuh kayak Mas Rio nggak dengar nggak apa yang disampaikan? denger sih, cuma matanya Nggak fokus. nggak kayak fokus dan nggak nggak nangkep, di- nggak meresap apa ya? Iya. Iya, nggak diserap. Karena dirasuki oleh beginian jadinya kebanyakan. Nah, saya butuh kejujuran Mas Rio nih. Ini cuma satu doang ya? Saya lihatnya banyak loh. Ada Sebener- sama bunga 7 rupa, Nah, telur ayam. tuh kan. Ada yang aneh-aneh nih, Bay. Masih dia tuh nggak sesimpel itu yang kita bayangin, cuma one kris terus udah gitu udah nggak. Karena ini bersifat raja-raja dan ular. Pasti ada luar biasa. bunga-bungaan juga dan yang lainnya. Itu nggak bunga-bunga. mungkin cuma satu. Kau bawa nggak sekarang, Mas Rio? Ada nih, Bu. Boleh saya lihat? Boleh. Siap. Marensi, kamu fokus juga ya. Saya nggak bisa jagain semuanya. Tampaknya di sini tuh aneh-aneh gitu makhluknya. Jadi kita harus alert banget ya. Alert banget untuk war. Mudah-mudahan Nggak nggak pernah. diserang lagi nih. Mudah-mudahan sih baik-baik aja karena emang nggak pernah ketahuan ya, Roy. Gak pernah. Kita nggak bisa nebak Nggak bisa nebak apa yang terjadi di sini. Oke, Oh, wow. ini apa, Mas Rio? Bunga. Air bunga buat pencuci keris. Oh, jadi Air bunga untuk pencuci keris. Ini ritualnya sebulan sekali, Tiap malam Jumat. tiap malam Jumat ya, Mas, makasih ya. seminggu sekali ya. Iya. Seperti apa? Kamu mau lihat ritualnya? Mau nggak? dong, saya mau lihat ritualnya kenapa bisa sejahat ini, aura negatifnya. Karena kamu lihat ada sosok-sosok gaib di dalam keris itu ya. Ngeri banget, Bay, ada ularnya. biasanya panas ya kalau megang-megang begini ya. Ya, Ya ampun. Ini telur ayam ini. Heeh. Ntar dipecahin dan kuningnya ditusuk sama ini. Ojo, maaf ya, saya minta izin, bolehkah? silakan. Itu apa sih? Ada rambut? Minyak-minyak kayak gitu. Bukan itu Itu yang apa minyak? Kayak Yang ini bulu perindu. bulu perinduk itu cara untuk mencuci keris ya. buat pencuci kerisnya. Tapi dia tangannya gemeteran loh.